Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah karena nikmatnya, karena karunia-Nya, kemurahannya kepada kita. Maka patut bagi kita untuk senantiasa bersyukur, memuji Allah dalam hati kita, dalam lisan kita, dan memuji Allah dalam perbuatan kita. Marilah senantiasa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya dan kepada orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Ikhwati yazzakumullah, pada kesempatan sore hari ini, sebelum kami menyampaikan segala sesuatunya tentang sholat atau tentang metode sholati, maka alangkah baiknya sedikit kita perkenalkan. Nama saya Fuad Rosyidi, kelahiran Kendal, kemudian domisili hari ini di Temanggung. Kemudian keseharian kita atau kami yaitu jualan, Pak. Tapi bukan jualan kayak yang lainnya, jualan apa begitu, dagang, enggak. Tapi jualan dalam tanda kutip, yaitu menawarkan program ke sekolah-sekolah, ya, sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah Islam, yaitu program untuk lulus SD bisa terjemah Al-Quran. Ya. Alhamdulillah, di Temanggung Majelis Dikdasmen PD, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Temanggung, merespon dan mewajibkan, menginstruksikan untuk sekolah-sekolah dari tingkat SD sampai tingkat SMA untuk menggunakan program ini. Jadi intinya bagaimana agar sekolah-sekolah itu dari SD, SMP dan SMA selama jenjang itu, misalkan kalau di SD ya 6 tahun di SD ini lulus SD bisa terjemah Al-Quran. Nanti yang SMP ya lulus SMP bisa terjemah Al-Quran. Tidak hanya bacaan sholat, tapi nanti lulus SMA misalkan digunakan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya lulus SMA bisa terjemah Al-Quran. Jadi seperti itu. Kayaknya mustahil, Pak. Kayaknya mosok gitu kan, pada nggak percaya. Mosok kan? Ya kalau nggak percaya nanti bisa dibuktikan. Ya, dibuktikan pelajarannya di sini, insya Allah lulus SD bisa. Ya. Ikhwati sedekakumullah, Bapak Ibu rahimakumullah, dan juga hadirin hadirat para santri juga, itu keseharian kita, ya. Maka dengan keseharian itu ya akhirnya pelatihan. Jadi nanti yang ngajar bukan kita, Pak. Misalkan di Temanggung kan jumlah sekolah Muhammadiyah saja 36, santrinya ada 6.000. Nah kalau kita yang ngajar sendiri kan nggak bisa. Yang ngajar terjemah siapa? Ya guru-guru mereka.
Jadi guru-guru pelatihan kira-kira 3 jam. Masa 3 jam tadi? Iya 3 jam saja. 3 jam pelatihan, nanti guru-guru bisa mengajarkan. Kemudian ada pelatihan lagi karena sekolah, pelatihan implementasi namanya. Nah, pelatihan implementasinya untuk sekolah itu ya sekitar 1-2 jam itu. Selesai nanti mereka bisa mengajarkan terjemah Al-Quran dan juga bacaan sholat ke murid-murid, ke siswa-siswa mereka. Itu sekilas kegiatan kami. Bapak Ibu rahimakumullah, berkenaan dengan sholat ini menjadi suatu keprihatinan kita, khususnya masalah sholat. Kenapa kita prihatin? Karena begini Pak, kita itu sudah mendapatkan pelajaran sholat atau pelajaran agama secara umum itu bahkan mulai sebelum SD. Kita TK saja sudah dapat pelajaran agama. Nanti masuk di SD 6 tahun itu kalau sekolah Islam atau MI atau sekolah Islam itu ada pelajaran agama itu sudah banyak dan pelajarannya bagus. Enggak ada pelajarannya yang kurang, yang jelek, yang menyimpang, kayaknya enggak ada. Ya, baik di mana? Di Departemen Agama ya, yang di bawah Kemenak, kemudian di sekolah-sekolah Islam misalkan di Muhammadiyah atau yang di bawah Ormas Nahdlatul Ulama ataupun yang lainnya, insya Allah semua pelajarannya bagus. Jadi kan bisa lihat pelajarannya enggak ada yang jelek dan bagus semua. Ada pelajaran bahasa Arab, ada pelajaran kalau PAI ya, pendidikan agama Islam nih, bahasa Arab, ada akidah akhlak, ada ibadah syariah, ada sirah, ada Al-Quran hadis dan lain sebagainya. Itu pelajaran-pelajaran yang umum, artinya pelajaran-pelajaran agama yang umum ada di sekolah-sekolah Islam. Tapi ini keprihatinan kita, lulus SD sudah 6 tahun belajar bahasa Arab, 6 kali ganti buku, 6 tahun belajar akidah, 6 tahun belajar akhlak, 6 tahun belajar itu semua dan 6 kali ganti buku semua. Lulus SD yang kita rasakan ini, yang kita rasakan secara umum, lulus SD jangankan Al-Quran 30 juz Pak, surat Al-Fatihah itu gak kelar. Pemahaman loh ya, bukan baca. Kalau baca ya anak TK aja insya Allah kalau Al-Fatihah ya sudah selesai baca, sudah hafal. Itu lulus SD setelah 6 tahun ganti buku, 6 kali ganti buku semua pelajaran termasuk bahasa Arab. Itu jangankan Al-Quran yang 30 juz, Al-Fatihah itu belum kelar, belum selesai. Apalagi bacaan sholat, ya memahami bacaan sholat. Jadi ini keprihatinan kita. Padahal bacaan sholat itu apa sih? Iftitah, kemudian Al-Fatihah, kemudian bacaan rukuk, i'tidal, doa i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir. Cuma itu aja. Tapi banyak, bahkan teman saya di Solo itu karena dia takmir masjid dan jamaahnya banyak sampai bawa duit 1 juta karena dia orang kaya. Bawa duit 1 juta. Jamaah rahimakumullah yang bisa terjemah Allahumma baik, karena iftitah kebanyakan di masjidnya pakai Allahumma baik. Yang bisa terjemah Allahumma baik, yang tahu artinya, saya kasih 1 juta. Saat masjid itu enggak ada yang berani. Sampai dia 100.000 yang bisa terjemahin Sami Allahu liman hamidah, ternyata ya enggak ada. Padahal jamaahnya putra sama putri banyak, wong lagi pengajian. Jadi pas kumpul semua di masjid itu, Sami Allah itu sampai nggak ada yang tahu, Pak. Sampai sedemikian itu. Padahal oke lah kalau kita nggak belajar bahasa Arab sama sekali ya wajar. Tapi kadang di sekolah itu apa-apa dihafalin. Di sekolah SD itu kita ngelihat pelajaran bahasa Arabnya anak-anak kelas 1, kelas 2 itu sudah ngapalin macam-macam, Pak. Kosakata di sekolah dihafalin, di kantor dihafalin, kamar mandi dihafalin.
nama-nama nama-nama itu sampai kosakata di bandara, di pasar dihafalin Pak. Tapi Al-Fatihah enggak dihafalin. Jadi bacaan sholat enggak tahu, padahal semuanya dihafalin. Coba saya ini kasus nih. Saya ketemu dengan seorang penulis, kebetulan teman saya di Temanggung itu penulis pelajaran bahasa Arab untuk jaringan sekolah Islam di Indonesia. Enggak saya sebut jaringannya yang mana. Itu dia penulisnya Pak. Setiap tahun buku bahasa Arab yang dia cetak itu jutaan eksemplar. Kenapa? Karena dia nulis untuk SD sampai SMA. Nah setiap tahun ganti Pak, ganti pelajaran, dan kelas 1 sampai kelas 2 beda, sampai SMA itu berarti sekitar 12 tingkat. 12 tingkat per tahun ganti terus untuk ratusan ribu siswa. Kemudian saya tanya, karena teman saya ngobrol, Tat, karena saya manggilnya Ustadz, dia lulusan luar negeri, Ustadz, dengan buku antum anak lulus SD bisa nggak terjemah Al-Quran? Dia jawab, ya nggak bisa Ustadz. Lulusan SMP, kalau lulus SMP-nya ya nggak bisa. Lulus SMA-nya gimana Ustadz? Ya nggak bisa juga. Kemudian dia bilang gini Ustadz, buku kita dia mengatakan jangankan terjemah Al-Quran, Al-Fatihah juga nggak selesai kan. Terus kemudian dia tanya ke saya, bilang ke saya, gini Ustadz, tujuan pembelajaran bahasa Arab kita itu bukan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah katanya. Nah terus untuk apa Ustadz pelajaran bahasa Arabnya? Ya untuk muhawarah, muhadasah, percakapan katanya. Kemudian saya tanya, berarti dengan buku antum anak SD bisa percakapan bahasa Arab? Ya enggak bisa Ustaz. Lalu lulus SMP-nya? Ya enggak bisa. Lulus SMA-nya? Ya enggak bisa. Kita ini kadang Pak, namanya disorientasi itu di situ. Sebetulnya tujuan pembelajaran bahasa Arab itu untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Di Muhammadiyah juga begitu, bukan untuk ngomong. Kenapa? Kalau untuk ngomong itu gini, bukan sesuatu kondisi yang mengharuskan kalau saya. Kenapa? Wong nyatanya yang lulusan luar negeri yang LC, mohon bukan merendahkan yang LC. Yang lulusan luar negeri itu kalau pulang ke sini ngomong sama bapak ibunya yang gangge. Tidak terus naam ya umi, enggak kan? Lah ngapain dipaksain wong yang lulus dari sana pulang aja ngomongnya gangge. Yang anak-anak di sini dipaksain suruh ngapalin berbagai macam kosakata. Dan saya pernah ketemu lagi, ini kasus lagi. Ini saya kalau masalah sholatnya nanti insya Allah gampang. Insya Allah nanti masalah sholatnya setengah jam selesai. Ya. Ini lagi buka, kita ini sebenarnya arahnya kemana gitu. Saya itu pas waktu menjadi mudir di Darul Arqam 4 Muhammadiyah di Kendal, ya di Gemuh sana, itu begini. Saya minta itu tadinya SMP Muhammadiyah yang sudah hampir kolab lah. Kemudian diubah menjadi pesantren dan alhamdulillah banyak santrinya. Nah, waktu saya masih jadi mudir di sana, saya minta penugasan dari berbagai pesantren. Ada 5 pesantren yang saya mintai, enggak saya sebutkan. Pesantrennya terkenal, sampai yang terkenal bahasanya juga saya minta dan dapat. Waktu dapat Wiyata Bakti itu, guru-guru baru itu, saya minta sama salah satu lulusan dari pesantren yang terkenal itu, Ustadz, nanti antum yang ngajar terjemah Al-Quran ya. Jawabannya gini, jangan saya Ustaz. Saya kaget, lu kamu itu sudah 6 tahun di pesantren, masa suruh ngajarin terjemah Al-Quran sama anak-anak nggak berani. Terus saya tanya, apa bahasa Arabmu kurang? Kayaknya pondokmu itu terkenal bahasa Arab. Saya tanya, Lombok apa? Fil Ustaz, ngerti. Sayuran, khodrowat Ustaz, ngerti. Kemudian saya tanya, Kidrun apa? Panci Ustaz. Jadi panci ngerti. Sampai Bandara Al-Mator apa? Bandara Ustaz. Walaupun sampai lulus pondok belum pernah ke bandara dan belum pernah naik pesawat, kosakatanya sudah dihafalin.
bandara, tiket, paspor, ngerti bahasa Arab ya Pak. Tapi saya tanya, al-maghdub apa? Ini betul Pak, al-maghdub apa? Apa ya Ustaz? Enggak tahu Pak, coba. Apa-apa diapalin sampai al-maghdub enggak tahu Pak. Al-maghdub itu di surat apa sih? Surat Al-Fatihah Pak. Ghairil maghdubi alaihim. Jadi al-maghdub sampai enggak tahu. Saya astagfirullahaladzim. Terus gimana kamu nggak pernah baca itu apa? Al-Fatihah. Kamu baca tiap hari dalam sholat minimal 17 kali. Tapi kamu nggak pernah itu, sedangkan bandara yang kamu belum pernah itu sudah dihafalin dulu. Dulu saya kalau waktu di pondok itu pernah digebuki sama bagian bahasa. Gara-gara mau mandi gantian karena zaman-zaman itu kan minjem anduk sama temen, pinjem anduk. Saya nggak sadar ada teman yang nulis nih, dimasukkan ke bagian bahasa, malamnya saya digebuki gara-gara ngomong anduk. Padahal kita dulu nggak pernah digebuki. Harusnya kan gini, harusnya nih, kamu santri, kalau kamu nggak bisa terjemah surat An-Naba tak gebuki, kan gitu. Ini nggak ngomong itu gebuki Pak. Akhirnya sampai keluar ya surat Al-Quran nggak pernah, ya dipelajari, tapi kemudian tidak kemudian secara intensif kita diajarkan pemahamannya. Jangankan masuk ke tafsir Pak, terjemahnya aja yang paling dangkal kita nggak, kurang. Maka ini juga yang saya sampaikan ke PP Muhammadiyah. Alhamdulillah pernah saya diundang ke PP Muhammadiyah ya untuk bicarakan ini juga. Majelis Dikdasmen PP, pimpinan pusat Muhammadiyah. Di hadapan kebanyakan pimpinan pusat itu ya profesor sama doktor. Karena di Dikdasmen itu begini, saya nyampaikan kayak gini, tak ceritakan kondisi pelajaran kita. Saya ini di Muhammadiyah, saya juga ngajarkan di pondok Muhammadiyah ngajarkan ini, tapi ternyata hasilnya seperti ini. Saya sampaikan sampai Pak Maskuri ketua pondok-pondok Muhammadiyahnya, dia ngatakan gini, kita nggak bisa ngkritik Ustadz Fuad nih. Lah kenapa? Ismuba, keislaman, kemuhammadian dan bahasa Arab selama ini di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu sampai di mana? Kok lulus SD Al-Fatihah aja nggak bisa? Maksudnya nggak memahami, lulus SMP-nya dan seterusnya. Dan kalau dia mengatakan gini Pak Maskuri, setelah semua siswa di polling Pak, dibikin survei, pelajaran apa yang paling membosankan bagi anak-anak menurut jenengan apa? Kira-kira apa, matematika atau pelajaran IPA atau apa? Setelah di polling itu ternyata paling membosankan karena pelajaran PAI, pendidikan agama Islam. Na'udzubillah, jangan sampai anak-anak kita, ada anak-anak ya mudah-mudahan mereka nggak ikut bosan. Ternyata Pak, ini nanti hubungannya dengan metode kita yang kita sampaikan. Ternyata setelah disurvei, kenapa mereka pada bosan? Karena katanya nih, semua guru PAI itu isinya ceramah semua. Kayak gini ceramah. Guru akhlak akidah ceramah, guru akhlak ceramah, guru ibadah ya ceramah, guru syariah, guru tareh ya ceramah. Akhirnya kan ngomong cerita, suruh nulis juga ceritanya banyak, mau disuruh dongeng kadang gurunya kurang pintar dongeng kan repot pelajaran tareh itu. Jadi intinya ceramah semua, nggak ada yang dituntunkan Pak, yang dituntunkan kecuali membaca. Ini dituntunkan hanya membaca saja, membaca Al-Quran. Sedangkan pelajaran lain nggak pernah dituntunkan. Akhirnya yang terjadi itu. Jamaah rahimakumullah, ini kita cerita tentang kondisi kondisi pendidikan kita hari ini. Yang mudah-mudahan nanti di Nurul Iman di sini anak-anaknya lulus SD sudah bisa terjemah Al-Quran. Ya, amin ya rabbal alamin. Caranya gimana? Terus kita nggak harus cara. Kenapa mereka nggak bisa Pak? Lulusan SD pelajarannya sudah macam-macam, pelajarannya sudah bagus, kok nggak bisa terjemah Al-Quran. Lulus SMP-nya nggak bisa, lulus SMA-nya nggak bisa, sampai lulusan perguruan tinggi juga nggak bisa. Kira-kira tahu nggak penyebabnya? Gampang, karena nggak ada pelajaran terjemah. Itu kalau ada
Pasti sedikit-sedikit bisa. Oh ini nggak ada pelajarannya kok. Kenapa anak-anak SMK keperawatan tidak bisa otomotif? Ya karena di SMK keperawatan nggak ada pelajaran otomotif. Kenapa anak SMA nggak bisa ilmu kedokteran, Pak? Ya karena di SMA nggak ada pelajaran kedokteran. Misalkan nih Pak, jenengan punya anak SMA, diajari ilmu kedokteran, jenengan yakin bisa nggak? Yakin saya bisa. Kalau diajari, cuma kan nggak diajari ya nggak bisa. Sama tadi di SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi nggak bisa terjemah Al-Quran, ya karena nggak ada pelajarannya. Maka saya katakan nggak ada yang bisa ya karena wajar, karena memang nggak ada pelajaran itu kok dikatakan bisa gimana? Wong nggak ada pelajaran. Mengatakan bisa kan indikasinya mana? Ada nggak yang pelajaran terjemah yang bisa terjemah 100 kan nggak ada. Memang nggak ada pelajarannya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama karena memang nggak ada pelajaran itu. Kemudian gini, apakah sesulit itu pelajaran Al-Quran itu untuk dipahami? Tidak ternyata, ya tidak. Apalagi sekedar bacaan sholat. Lucunya lagi tadi Pak, lulus SD ya nggak tahu terjemah bacaan sholat, lulus SMP-nya juga nggak bisa, lulus SMA-nya juga nggak bisa. Saya itu saya punya teman satu leteng, satu angkatan, satu pondok dulu Pak, bareng teman akrab di kamar itu. Sekarang jadi dosen di UMJ, Universitas Muhammadiyah Jogja. Dia dosen bahasa Arab sekaligus mudir Ma'had Ali-nya. Ma'had Ali di Ma'had Ali bin Abi Thalib di Jogja sana. Nah, diskusi sama saya itu ya karena memang nggak ada pelajaran, sampai lulus perguruan tingginya ya nggak bisa. Sampai bingung kalau pelajaran Al-Quran tuh mau diajari Iqra itu kok ya sudah sudah mahasiswa. Diajari tafsir itu kok ya artinya ya belum bisa, membaca aja kadang masih coba gimana, kan repot ya. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, intinya begini, khususnya kebacaan sholat. Kenapa kita penting anak-anak dan kita ini harus tahu bacaan arti bacaan sholat. Kita mulai dari menuju sholat khusyuk. Ya, kita sudah beralih nih Pak. Kalau tadi membicarakan, jenengan kan sudah mumet itu melihat pendidikan kita. Yang lihat diri kita bukan lihat orang lain, lihat diri kita kan sudah pusing Pak. Kok iya ya gitu ya, sudah pusing. Maka kita ke sholat khusyuk Pak. Untuk menuju sholat khusyuk itu tidak serta-merta. Maksudnya gini, kita takbiratul ihram teman, tiba-tiba kita pengen sholat khusyuk terus jadi khusyuk, enggak. Sholat khusyuk itu harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan agak jauh. Dari mana? Dari sejak mendengarkan azan. Ya. Kalau orang dengar azan enggak mau jawab dan enggak dengerin, pasti nanti sholatnya berpengaruh ke sholatnya. Tapi kalau orang dengar azan, kemudian dia duduk, dia berdiam, kemudian dia dengarkan, lalu menjawab seruan azan, insya Allah dia lebih baik nanti sholatnya. Dari situ dengan nanti coba, kalau dengar azan, kalau bisa pekerjaan yang sudah yang bisa ditinggalkan, tinggalkan pekerjaan yang bisa ditinggalkan. Kecuali jenengan sopir lagi nganter terus dengar azan jangan berhenti, kasihan nanti yang ya. Artinya yang bisa ditinggalkan kemudian jawab. Setelah itu berdoa, insya Allah bisa jenengan. Setelah itu kemudian mulai dari memperbagus wudhu. Ini penting Pak. Kalau kita mau sholatnya khusyuk, mulai dari wudhunya dibenerin dulu. Dikhusyukkan dulu atau disempurnakan dulu wudhunya. Kenapa? Karena wudhu sangat berpengaruh pada sholat. Kalau orang wudhunya asal-asalan, pasti bukan hanya
pasti nanti sholatnya asalan. Wudunya enggak sempurna, sholatnya enggak sempurna. Sebagai bukti siapa? Anak-anak itu. Lihat anak-anak itu walaupun sudah diajari fikih wudu, tata cara wudu yang benar, tapi jenengan bisa lihat, ada enggak anak-anak yang wudunya sampai ada enggak? Pernah ketemu orang anak kecil yang umur misalkan 3 SD gitu wudunya sampai tuntas gitu? Kan enggak, Bang? Rata-rata apa? Rata-rata ya asal-asalan. Pokoknya ngebasuh tangan ya enggak sampai siku-siku kan gitu. Cepet-cepet keburu-buru kan. Terus nanti lihat sholatnya anak-anak umur umur kelas 3 SD gitu, umur 8, 9 tahun. Ada enggak anak-anak yang sholatnya khusyuk sampai bisa nangis-nangis itu? Kan enggak ada. Yang tenang, yang kemudian tumak ninah gitu sholat, ada enggak, Pak? Enggak ada. Tapi itu wajar karena anak-anak. Ya ada yang sholat sampai nangis Jumatan, tapi bukan karena khusyuk, tapi karena diinjek-injek sama temennya itu, dijejek kakinya terus akhirnya nangis. Itu anak-anak. Nah, orang tua kalau kemudian wudunya kayak anak-anak itu, nanti sholatnya pasti asal-asalan. Maka untuk menuju sholat khusyuk, yang pertama kali setelah mendengarkan azan dengan baik tadi dan menjawabnya adalah menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu itu paling tidak yang pertama harus dibaca lagi, diilmui lagi fikihnya. Mana yang wajib, mana yang sunnah, kemudian tata caranya, anggota-anggotanya dan seterusnya itu harus dipelajari lagi. Insya Allah sudah tahu lah. Ya, insya Allah sudah tahu. Ya, kalaupun ada perbedaan sedikit-sedikit dipikir nggak masalah. Kemudian yang kedua setelah mengilmui tadi tata caranya, kaifiyahnya, yang kedua adalah mengetahui fadilah-fadilahnya. Dibaca lagi, Pak. Wudu itu kelihatannya remeh dan memang menyegarkan ya, pekerjaan yang enggak berat. Kalau pekerjaan lain kan bisa berkeringat, kalau wudu kan malah menghilangkan keringat kan. Dengan berwudu itu yang tadinya gerah menjadi lebih enak, lebih fresh kan itu. Jadi pekerjaan yang wudu itu sangat enak lah. Apalagi di sini kan air enggak mahal. Ya enggak begitu dingin suasananya. Beda dengan Temanggung, ya. Kemudian kalau kita ketahui fadilahnya, insya Allah lebih bagus, Pak. Biasanya orang mengerjakan amalan tidak begitu tertarik, kemudian meremehkan karena nggak tahu fadilahnya. Kenapa kita ini pada puasa padahal berat? Karena tahu fadilahnya puasa. Kenapa kita kemudian wudunya tadi tidak sempurna? Karena nggak tahu fadilah kesempurnaan wudu. Padahal Bapak Ibu rahimakumullah, wudu itu yang pertama nih fadilahnya, dia menghapus dosa dan meninggikan derajat. Rasulullah bersabda, ala adullukum ala ma yanqullahu bil khotoya wa yarfa'u bi darajat. Hei sahabat, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu hal yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa. Wa yarfa'u bi darajat, dan Allah meninggikan derajat-derajat. Kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, kami mau wahai Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, isbagul wudu alal makarih, sempurnakanlah wudu walaupun kamu dalam kondisi enggak suka, kondisi darurat, misalkan terlalu dingin dan seterusnya, sempurnakan. Jadi menyempurnakan wudu itu menghapus dosa dan meninggikan derajat. Yang pengen naik pangkatnya, yang pengen naik jabatannya, perbagus wudunya. Karena Allah enggak sebut derajat di sisi manusia apa di sisi
Allah kan umum aja, kalau pengen derajatnya naik berarti harus sempurnakan wudu. Kemudian setelah itu yang kedua yaitu kasratul khuta ilal masajid, perbanyaklah langkah menuju masjid. Jadi karunia Allah itu sebenarnya besar, banyak sekali, sampai langkah-langkah itu menghapus dosa, maka perbanyak langkah. Kemudian yang ketiga intidharu sholati ba'da sholat, menunggu waktu sholat sesudah melaksanakan sholat. Jadi ini penting Pak, yang ketiga ini kita itu harusnya jadikan waktu-waktu kita, hari-hari kita itu sebenarnya nunggu waktu sholat, bukan nunggu apa gitu, enggak. Kita itu kalau sudah sholat subuh ya misalkan kegiatan apapun, makan pagi, jalan-jalan atau bekerja, gunakan waktu-waktu itu sebagai waktu untuk menunggu sholat zuhur. Kalau sudah sholat zuhur kemudian makan siang ataupun sama keluarga atau kegiatan apapun, gunakan kegiatan-kegiatan itu sebagai waktu untuk nunggu asar. Jadi ibaratnya kita hidup itu sebenarnya nunggu itu Pak, nunggu waktu sholat sama nunggu waktu di sholati ya. Jadi seperti itu. Kemudian fadilahnya lagi, Rasulullah bersabda, ma minkum min ahadin yatawadhu, tidak ada dari kalian yang berwudu, fayusbighul wudu, lalu dia menyempurnakan wudunya, sumayaqulu, kemudian dia berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, illa futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Tidak ada dari kalian yang wudu kemudian menyempurnakan wudu. Ini pentingnya, ada tambahan, berwudu tapi kemudian menyempurnakan wudunya. Kemudian mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Illa putihat lahu samaniyatu abwabil jannah, melainkan akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Coba bayangin Pak, kita wudu kemudian menyempurnakan wudu, dibukakan 8 pintu surga. 8 pintu, kalau 8 arah mata angin itu kan timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Artinya semua pintu surga dari arah mana saja itu dibukakan oleh Allah. Kemudian lagi fayadkhulu ayyiha sa'a, maka boleh kalian memasukinya dari mana, arah mana saja ya. Kemudian fadilahnya wudu, fadilah wudu itu diantaranya bahwa nanti orang-orang yang datang kepada Allah dalam kondisi bercahaya karena wudunya. Barang siapa yang suka nanti cahayanya sangat bercahaya, tubuhnya sangat bercahaya, maka perbaguslah wudu, sempurnakan wudu. Itu diantaranya. Nah, setelah itu jamaah rahimakumullah, setelah memperbagus wudu, ada cara untuk agar wudu kita menjadi lebih sempurna Pak. Yaitu apa? Ini penting. Kalau kita berwudu sambil disiratkan, dimasukkan keinginan-keinginan atau doa-doa kepada Allah. Contohnya apa? Kalau kita mau wudu nih, ini kaifiahnya ya. Kalau kita mau wudu kan biasanya harus cuci tangan dulu, sunnah. Bersihkan tangan dulu. Membersihkan tangan sambil mohon sama Allah. Kita harus sadari bahwa tangan kita ini sering berbuat maksiat. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, waktu nyuci itu, waktu membersihkan tangan, ya Allah, jagalah tanganku ini dari berbuat maksiat. Kemudian setelah cuci tangan baru kumur Pak. Ya. Kumur kan pertama nih, kumur yang sunnah juga. Berkumur, kita harus ingat Pak bahwa lesan ini paling banyak berbuat dosa.
Di antara tubuh kita, anggota badan yang paling banyak buat dosa adalah lisan, mulut kita ini. Maka kita bersihkan dulu dengan apa? Sambil mohon sama Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Kalau bahasa Arabnya, kalau enggak bisa ya bahasa Indonesianya aja enggak apa-apa. Ya Allah, bantu kami. A'inni itu tolonglah. Tolonglah aku ya Allah untuk berzikir kepadamu dengan mulut ini, wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu. Kalau kita wudhunya disadari begitu Pak, insya Allah bisa nanti dipraktekin. Kalau kalau berkumur sambil minta, ya Allah tolong kami ini, mulut kami ini bisa berzikir. Kalau nggak dibantu oleh Allah susah Pak zikir. Mulut ini sukanya kan ngeluh saja. Bersyukur ya sulit, karena bersyukur butuh bantuan dari Allah. Maka kita minta pertolongan untuk agar Allah membantu kita, mulut kita untuk berzikir dan bersyukur. Setelah mulut kemudian mana Pak? Hidung ya, istinsak. Memasukkan air ke hidung itu sambil mohon, ya Allah ciumkan atau izinkan hidungku ini untuk mencium baunya surga. Karena nanti di akhirat ada orang-orang yang enggak mencium bau surga. Naudzubillah. Ya, kemudian yang selanjutnya setelah itu baru membasuh muka. Membasuh muka sambil diingat Pak bahwa nanti di akhirat itu ada wajah-wajah yang memutih, maksudnya bercahaya, dan ada juga wajah-wajah yang menghitam. Kalau dalam ayatnya yauma tabyadzu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang bercahaya, yang memutih, wa taswaddu, dan menghitam. Maka waktu kita membasuh muka sambil diingat, sambil mohon sama Allah, ya Allah bayyid wajhi kalau bahasa Arabnya. Ya Allah cahayakan wajahku ya Allah. Yauma tabyadzu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari memutihnya wajah-wajah dan menghitamnya wajah-wajah. Jadi sambil disadari betul. Jangan hanya biar tok tapi kita enggak ngerasain apa-apa kecuali hanya segernya air wudu. Tapi sambil mohon, ya Allah cahayakan wajahku ya Allah. Ya kayak ibu-ibu atau apa yang kemudian pakai make up sambil berharap wajahnya jadi lebih glowing gitu kan. Nah kita wudhu juga sama, sambil berharap nanti di akhirat wajah kita memancar bercahaya. Kemudian setelah itu, membasuh muka, kemudian baru tangan ya. Sambil diingat Pak bahwa suatu saat nanti di akhirat nanti semua orang akan menerima catatan amal. Maka ketika dan ada orang yang menerima catatan amal dari tangan kanan dan ada yang menerima dari tangan kiri. Maka ketika kita basuh tangan kanan Pak, sambil usahakan mohon sama ya Allah, terimakanlah catatan amalku itu dari tangan kanan ini ya Allah. Kalau basuh tangan kiri, ya Allah jangan engkau terimakan catatan amal, jangan engkau berikan catatan amal dari tangan kiriku ini. Kalau terima catatan amal dari tangan kiri, masya Allah celaka. Jadi nanti mohon Pak, kira-kira gampang gak ini? Gampang, cuci tangan sambil diingat tangan kanan, mudah-mudahan nanti yang menerima catatan amal kita, jangan dari tangan kiri. Setelah itu baru mengusap kepala sambil mohon perlindungan. Ya Allah lindungi aku pada hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindunganmu. Kemudian baru membasuh telinga. Membasuh telinga sambil diingat Pak bahwa kebanyakan telinga itu dengerin perkataan tapi malah ngikuti yang jelek-jelek. Maka kita minta sama Allah sebagaimana ayat yang alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsana itu. Orang-orang yang mendengar perkataan dan mengikuti yang paling baik. Maka kita minta ya Allah, kalau bahasa Arabnya ya Allahumma ja'alni mimma yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsana.
Ya Allah, jadikan aku termasuk golongan orang yang suka mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik. Baru kemudian membasuh kaki. Yang terakhir kan basuh kaki. Penting, Pak. Kalau basuh kaki sambil diingat bahwa suatu saat nanti di akhirat semua manusia akan melewati sebuah jembatan yang namanya Siratal Mustaqim. Sirat itu artinya jalan, tapi bentuknya jembatan karena di bawahnya adalah neraka. Dan semua orang akan melewatinya, akan melintasinya. Kemudian sambil diingat, Pak, jembatan ini paling banyak menggelincirkan manusia. Kebanyakan manusia tergelincir masuk ke neraka. Karena jembatan ini lebih tajam daripada pedang, dan lebih tipis dari rambut yang dibelah 7. Jadi kalau kita basuh kaki sambil diingat, ya Allah, jangan engkau gelincirkan kakiku ini ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim. Insya Allah, Pak, kalau wudhunya kita sambil memperbagus gitu, sambil diingat kayak gitu, sambil mohon tersirat dalam hati kepada Allah, insya Allah wudhu kita akan lebih baik. Setelah wudhu, nah ini kan tadi menuju mana? Menuju sholat khusyuk. Pertama apa tadi, Pak? Dengerin azan ya. Dengerin azan, kemudian memperbagus wudhu. Setelah memperbagus wudhu, berpakaianlah perpakaian yang bersih, yang suci. Kemudian mengambil wewangian, pakai wewangian. Karena memakai wewangian ketika sholat itu bukan perintah Rasul saja, tapi itu adalah perintah Allah langsung. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah, maksudnya pakailah zina itu wangian diantaranya. Inda kulli masjidin, di sisi setiap waktu sujud atau tempat sujud. Masjid di situ bisa artinya waktu. Waktu sujud itu berarti waktu sholat atau masjid sendiri, maksudnya masjid tempat sujud ini. Jadi bisa artinya dua-duanya. Jadi kalau kita pakai wangian, kemudian antara wudhu sampai sholat jangan bertasbih. Tahu tasbih? Tasbih itu merenggangkan sendi-sendi, merenggangkan persendian. Sendi-sendi. Kalau mau sholat habis wudhu jangan ikleannya, terus kretek kanan kretek kiri, kayak mau olahraga saja, kayak mau kayak pemanasan mau senam atau mau apa, kan biasanya kan renggang-renggangkan gitu. Nggak usah, kalau mau sholat nggak usah kayak gitu, nanti aja kalau habis sholat. Tapi kalau mau sholat jangan, walaupun makruh, tapi namanya larangan ya lebih baik untuk ditinggalkan. Kemudian baru mendirikan sholat dengan membaca bacaan yang tartil atau pelan. Bacalah bacaan-bacaannya dengan pelan. Kalau kita bacanya keburu-buru, ya nanti sholatnya nggak bagus. Kemudian satu lagi yang terakhir nih, setelah bacaan tadi dibacanya dengan pelan, plus resapilah atau hayatilah apa yang kita baca. Meresapi, bukan meresapi itu, meresapi maksudnya menghayati makna atau menghayati bacaan-bacaannya. Nah, kalau Bu Yayahnya menggambarkan gini, contohnya, kalau kita sholat, namanya khusyuk itu ibarat jalan lurus, lempeng. Tiba-tiba hati kita ke kanan, tiba-tiba hati kita nyeleweng ke kiri. Maka kalau kita tiba-tiba merasakan hati kita ke kanan atau ke kiri, tarik bacaan tadi tarik hati kita ke bacaan lagi. Kita sholat, contoh tadi, ketika baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baru sampai situ, kok tiba-tiba hati kita ke kanan, tarik ke bacaan lagi. Itu caranya agar kita tetap dalam kekhusyuan. Khusyuk itu kayak jalan lurus tadi. Jangan sampai kita ini habis gitu hati kita keluar kemana-mana terus,
muter-muter ke pasar, ke sekolah, ke tempat kerja, ke anak, ke istri gitu. Jangan sampai. Caranya gimana tadi? Tarik lagi ke bacaan. Nah sayangnya Pak, menarik kembali hati yang keluar itu sangat sulit bagi yang tidak memahami apa yang dibaca. Ini masalahnya Pak. Kita ini sulit khusyuk. Kenapa? Kadang kita nggak memahami. Padahal kita khusyuk itu, jenengan sering khusyuk gak Pak? Saya anggap sering sebenarnya. Khusyuk tapi di luar sholat. Contohnya gini, contoh kita khusyuk. Habis sholat, kita kan doa sama Allah. Biasanya kalau misalkan nih, contoh kita lagi kesulitan ekonomi. Mudah-mudahan yang hadir di masjid nggak ada yang kesulitan ekonomi. Amin. Yang kesulitan ekonomi kan kadang kemudian mohon sama Allah habis sholat tuh, ngangkat tangan, ya Allah datangkan rezekimu ya Allah yang banyak, anak-anak butuh bayar SPP, butuh ini. Kalau yang lagi bangkrut usahanya juga nangis-nangis, ya Allah bangkitkan usaha kami ya Allah sukseskan, kan gitu sampai nangis. Itu khusyuk. Kemudian misalkan lagi sakit, kita itu bisa mohon sama Allah sambil nangis, ya Allah sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah, sehatkan badanku ini ya Allah, sehatkan gitu. Bisa enggak Pak? Bisa nangis ya? Maksudnya khusyuk lah. Bisa begitu khidmat kita ini. Tapi kadang kita mohon yang sama sebetulnya. Waktu duduk di antara dua sujud beda rasanya, padahal mohonnya sama. Kita baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bacanya lancar-lancar saja, kadang cenderung ngebut. Bahkan karena tahu fikihnya ini sunnah nggak dibaca. Keterlaluan nggak? Habis sholat nangis-nangis mohon sama Allah, mohon rezeki, mohon disembuhkan, mohon sehat. Tapi waktu Rabbi firli warhamni wajburni kadang nggak mau baca. Kalaupun baca cenderung ngebut. Coba, padahal itu mohon yang sama kan. Kenapa kita ngebut waktu duduk di antara dua sujud? Padahal itu hajat semua gitu. 8 hajat kita yang bacanya itu tadi. Kalau ada yang 5 ya. Kenapa? Karena kita nggak paham apa yang kita baca, yang kita mohonkan. Kalau habis sholat kan tahu kebutuhan saya apa, permohonannya apa, saya mintanya sama siapa, kan paham. Lah giliran waktu sholat, ini saya kasih contoh pentingnya mengetahui. Tolong nanti ditirukan ya. Mucin, ayo ditirukan. Mucin, diulangi sekali lagi. Sudah? Tolong hayati Pak. Tolong resapi kata-kata itu, karena kata-kata itu sangat penting bagi kehidupan jenengan. Tolong resapi Pak. Bisa? Bisa dirasakan? Coba dihayati dengan sedih Pak. Bisa? Ya apa enggak bisa? Kenapa Pak? Enggak paham. Ande bacaan sholat itu kayak baca apa bahasa Cina, kita rugi dari dulu. Cuma alhamdulillahnya walaupun kita nggak tahu tuh Allah tahu itu alhamdulillahnya. Cuma sayangnya kita nggak tahu. Ya, nggak tahu tuh. Sekarang saya kasih tahu. Mucin itu artinya ibu atau bunda. Apa? Bunda, ibu. Itu bahasa Cina tradisional. Ibu. Bisa dihayati Pak? Sangat bisa. Ada anak-anak kalau ya mudah-mudahan yang di luar anak-anak SMP kalau denger lagu Bunda, jenengan ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Lagu Bunda yang dinyanyikan sama Melly Guslo itu pada nangis Pak. Padahal lagunya gitu-gitu tapi mengingatkan tentang ibu. Tentang ibu. Bisa nangis loh Pak. Kenapa? Karena menghayat. Padahal mungkin sampai di rumah sama ibunya disuruh beli apa bantah. Tapi kalau menghayati lagu itu bisa nangis.
Saya kata guru, dengar guru. Bisa dihayati Pak? Bisa. Saya Pak kemarin ini sebelum Ramadan nganterin untuk bingkisan untuk ibu guru-guru SMP. Itu nyebut kata guru aja bisa nangis, ketemu dengar kata guru bisa nangis. Sampai guru ya memahami arti murid itu. Artinya murid itu ya nangis. Karena padahal sudah bertahun-tahun kan SMP saya itu kan sekitar 90-an. Ya. Sampai hari ini kemudian datang mereka sudah pensiun itu bisa nangis. Hanya ingat namanya murid. Saya juga ingat namanya guru ya bisa nangis. Tadi ibu, hari ini saya masih guyu-guyu kayak gini dengar kata ibu. Tapi bisa jadi besok waktu saya berdoa habis sholat misalkan gitu, baca Robi Pele bisa netes air mata. Apalagi ingat ibu sedang sakit atau sedang apa, ingat kesalahan kita sama ibu, bisa nangis ya? Bisa, walaupun ibu-ibu juga bisa, kan punya ibu juga ya. Jadi seperti itu. Nah kita bolak-balik sholatnya nggak ada rasanya. Kenapa? Ya salah satu sebabnya karena kita nggak nyambung dengan Allah. Nggak nyambungnya di mana? Yang namanya sholatun itu asal katanya sama dengan silatun. Pernah dengar kata silat? Pencak silat. Ya sebenarnya silaturahim itu juga dikata silat ya. Silatun itu artinya nyambung Pak. Sholatun, silatun itu asal katanya sama. Hurufnya shod, lam sama alif bengkong. Alif bengkong itu alif yang kayak huruf ya itu namanya alif bengkong. Baru tahu tuh alif bengkong? Nah itu alif bengkong. Ngaji yang ini alif bengkong belum ngerti kan? Nah, ini kita sudah tahu alif bengkong itu sebenarnya yang aslinya adalah huruf ya. Bapak Ibu rahimakumullah tadi sampai silat ya, sampai nyam. Kita kenapa habis sholat tadi? Karena nyambung. Sedangkan tadi waktu sholat enggak nyambung itu minimal 3. Satu, yang namanya nyambung itu menyadari siapa diri kita. Yang kedua, menyadari kepada siapa kita menghadap. Jadi kalau kita sholat itu harus tahu Pak siapa kita. Aku ini hamba Allah, aku ini banyak kekurangan, banyak kelemahan. Ya, banyak harapan-harapan, itu namanya manusia tahu bahwa diri kita ini hamba Allah. Kemudian yang kedua, menyadari betul kepada siapa kita menghadap. Oke, kita sudah tahu kita ini menghadap kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan semuanya, yang memberi solusi, yang memberi kebahagiaan, yang memberi ketentraman, kan gitu. Kita tahu kepada siapa kita menghadap. Yang ketiga, harus tahu maksud dan tujuan. Lah ini kadang yang ketiga ini Pak, kita kadang sholat tuh ya tahu saya ini hamba Allah, saya menghadap kepada Allah, tapi nggak tahu maksud dan tujuannya. Kalau tahu maksud dan tujuannya baru nyambung namanya. Seperti ginilah contoh ini analoginya. Kalau saya naik bus, kemudian ketemu seseorang, sebetulnya ini orang penting. Misalkan menteri gitu ya, menteri, tapi di bus. Saya tahu saya ini namanya Fuad, saya orang biasa, orang rakyat biasa gitu ya. Kemudian tapi saya nggak tahu siapa yang duduk di sebelah saya. Misalkan padahal ini menteri gitu. Lah kira-kira ini namanya ketemu nggak? Ya walaupun duduk bareng nggak ketemu. Kalau saya ditanya, kamu tadi naik bis sama menteri ya? Ya enggak sadar kok dengan siapa saya. Tapi kalau saya tahu, oh ini menteri, kan saya bisa memposisikan diri Pak. Maka ketika membaca surat Al-Fatihah, kalau menyadari bahwa saya ini hamba Allah dan saya sedang menghadap Allah, itu adabnya pasti tahu. Ketika kita baca misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, kita sadar ini saya dimuji sama Allah. Allah mengasih jawaban, hambaku memujiku. Kan dalam hadisnya gitu. Kemudian kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, hambaku kembali memujiku. Jadi kalau kita ini kan sadar Pak, oh ini saya memuji Allah. Kalau muji itu gimana sih? Jenengan kalau muji tetangga atau muji orang itu gimana Pak?
Kan masih serius. Masih serius. Ya. Jadi betul-betul nih. Kalau muji Masya Allah Pak jenengan baik kan gitu. Lah kita baca Al-Fatihah sedang muji sama Allah lancar aja ngebut. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Adabnya gimana? Wong muji sama Allah kayak begitu. Kemudian ketika baca Maliki Yaumiddin itu Allah menjawab hambaku mengagumkanku. Dan seterusnya ketika baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah menjawab ini antara aku dan hambaku. Aku akan kabulkan doa-doa hambaku. Jadi benar-benar disadari. Bapak Ibu rahimakumullah, maka tiga ini harus kita pegang. Tahu siapa diri kita, tahu kepada siapa kita menghadap, dan tahu maksud dan tujuannya. Maka karena tadi untuk memahami ini, untuk menghayati itu, kita paling tidak pintu pertama adalah mengetahui artinya terlebih dahulu. Gak usah khawatir bacaan sholat cuma itu saja kok. Iftitah, Al-Fatihah, kemudian bacaan surat jenengan kan paling ya sama dengan saya, yang favorit saja. Apa favorit jenengan? Qul huwallah gitu ya, sama qul a'udzu binas. Mau qul ya ayyuhal kafirun aja takut nanti kalau bulet gitu ya, buat enggak rambung. Itu. Terus habis itu bacaan rukuk, i'tidal itu kan itu. Kalau kita belajar paling kira-kira sekitar 10 kali pertemuan sudah selesai, Pak. Sudah selesai. 10 kali pertemuan itu selesai. Habis itu kalau sudah tahu nah nanti metodenya kalau jenengan cuma belajar di rumah, ya saya yakin lama. Enggak ketemu. Tapi kalau belajarnya bareng insya Allah cepat. 10 kali pertemuan, satu pertemuan 1 jam saja. Ya monggo mau diselesaikan sehari apa 2 hari apa setiap minggu sekali enggak masalah. Tapi 10 kali pertemuan, satu pertemuan 1 jam saja insya Allah selesai. Enggak usah lama-lama. Wong jenengan sudah hafal kok. Kecuali kalau belum hafal ya ditambah waktunya. Ya. Kalau sudah hafal sebentar. Mosok kira-kira mau sampai kapan, Pak? Kalau kita nggak belajar ini sampai kiamat kurang 2 hari tetap belum bisa. Nah ini kan kiamat tinggal 2 hari, Pak. Kalau nggak besoknya kan itu makanya itu tok. Jadi kalau saya nyebut kiamat kurang 2 hari itu ya kalau nggak besok ya besoknya, nanti dengan titeni we. Kalau nggak besok ya besoknya lagi. Jadi seperti itu. Nah monggo nanti hubungi Ustaz Ananto, insya Allah kalau yang di luar yang di luar lembaga pendidikan nanti hubungi Ustaz Ananto saja biar bisa belajar bareng-bareng arti atau makna bacaan sholat. Karena itu penting. Nah setelah itu sambil nunggu minta sama Allah supaya Allah datangkan khusyuk. Kenapa? Karena khusyuk itu ibarat rezeki. Jadi Allah yang ngasih, cuma kita tinggal usaha saja. Usaha itu kewajiban kita. Kayak bekerja itu loh. Kerja itu kan kerja itu ibadah. Kerja itu kewajiban. Tapi rezeki itu kan ketentuan dari Allah. Enggak ada hubungannya kerja keras dengan rezeki, enggak ada. Ya. Itu terpisah. Nah, kadang orang nggak pernah minta aja rezekinya banyak juga ada kok, gitu. Nah, maka sama. Sambil kita belajar, kemudian kita praktekkan tadi dari mendengar azan, kemudian memperbagus wudhu dan seterusnya sampai memahami itu, kemudian sambil terus memohon sama Allah supaya Allah mendatangkan kekhusyuan kepada kita. Begitu, Pak. Nah, monggo nanti bisa berhubungan dengan Ustadz Ananto atau siapa yang ada di lembaga Nurul Iman ini, ya, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita khusyuk dan Allah karuniakan kepada kita anak keturunan yang soleh dan solehah yang mendirikan sholat sebagaimana permohonan Nabi Ibrahim, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang menegakkan, yang mendirikan sholat
juga keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, terimalah doa-doa kami ini. Ehwati arsadakumullah, mungkin itu yang perlu kami yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan ilmu atau apa yang saya sampaikan ini kemudian ada kelanjutannya, sehingga Allah kemudian datangkan benar-benar kekhusyuan kepada kita, sehingga apa yang disampaikan oleh Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu siapa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Demikian akhir da'wana alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz Fuad Rosyidi. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustadz atas penjelasannya. Yang sedikit saya tanyakan tentang menghayati gerakan wudhu yang tadi Ustadz sampaikan, mengaitkan atau menghubungkan sebagai contoh misalnya gerakan membasuh kaki, di mana di situ Ustadz menyampaikan kita berharap bahwa nanti kita bisa melewati shiratal mustaqim mungkin dengan cepat begitu ya. Nah, sementara ada mungkin kaidah lain yang menghubungkan bahwa ya Allah, berikanlah kakiku ini untuk senantiasa melangkah kepada hal-hal yang Engkau ridhoi itu. Nah, Ustadz mengaitkan tadi itu memang ada kaidahnya atau memang ini sesuatu yang jamak, atau apa saja boleh misalnya, selama itu sesuatu yang baik. Itu saja. Jazakumullah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi doa-doa yang tersirat itu memang ditulis oleh beberapa ulama atau beberapa penulis ya, tentang itu. Sebetulnya kalau ditanya dalilnya mana, kalau ditanya dalil pasti nggak ketemu mana gitu kan. Tapi dalil yang tersirat itu begini, itulah yang namanya wasilah. Pernah dengar wasilah? Wasilah itu kan tujuan, pakai namanya semua amal soleh menjadi boleh jadikan sebagai wasilah. Kan kita berwasilah dengan amal soleh. Misalkan gini, saya bersedekah, tapi dengan harapan ya Allah, misalkan anak kita sedang ujian atau sedang sakit, ya Allah sembuhkan ya Allah. Ada enggak dalil sedekahlah kamu dan mohonlah kesembuhan dengan memberi sedekah? Enggak ada. Tapi setiap amal soleh itu boleh atau dijadikan sebagai wasilah. Seperti dulu orang yang masuk di dalam gua, bahkan itu bukan yang sedang dilakukan, yang sudah pernah dilakukan, kan tertutup itu gua. Kemudian ada yang bersedekah, ya Allah dulu saya pernah seperti ini, maka kemudian dengan seperti itu terbuka pintu gua. Kan 3 orang itu yang terjebak di dalam gua. Nah, tadi ya ada yang selalu yang ditanyakan itu mana dalilnya, kan gitu. Dalilnya apa? Ya dalilnya gunakan setiap amalmu sebagai wasilah, cari sendiri dalilnya. Boleh apa tidak gitu. Nah, kita wudhu Pak, kan membasuh kaki itu kan amalan sendiri. Wudhu itu kan rangkaian kan, ada yang sunnah, ada yang wajib kan. Kayak membasuh muka wajib, tangan wajib, tapi kalau kumur sunnah. Nah, yang wajib, yang sunnah itu adalah sebuah amalan yang kemudian rangkaiannya namanya wudhu. Wudhu itu amal kebaikan. Bahkan dia menjadi syarat sahnya sholat. Sholat saja boleh nggak jadi wasilah Pak? Kita sholat hajat kita minta sama Allah. Kita sholat hajatnya istikharah. Kita sholat bahkan sholat hajat sendiri itu ada. Nah, wudhu juga sama. Setiap amalan kita sedekah sambil mohon ya Allah sembuhkan anakku yang di sana. Kita ngasih sama orang tua sarung gitu ya, atau pokoknya berbuat baik sambil apa? Diwasilahkan untuk apa? Ya Allah nanti jadikan anakku juga anak yang berbakti. Ada dalilnya enggak Pak? Permohonan itu enggak ada kan? Sambil ngopeni orang tua yang lagi sakit, orang tua kita misalnya, kita kalau sudah enggak bisa mandi, kita mandikan atau kita sucikan gitu ya, sambil mohon ya Allah nanti jadikan anakku nanti anak-anak yang berbakti
kepadaku, kepada orang tuh boleh nggak? Boleh, itu namanya yang dinamakan wasilah. Jadi mengharap kebaikan kepada Allah dengan cara melakukan suatu amalan. Kita wudhu, kita basuh kumur sambil disadari, ya Allah, bantu mulutku untuk berzikir, bantu mulutku untuk bersyukur. Mungkin dalilnya itu, Pak. Nggih. Ya mudah-mudahan bisa diterima dan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. وفق من جاءك يسعى